Hashtagnya tuh di belakang tuh. Stay cool sekali ya, tapi it's okay. Keren banget, tapi ini dia. Di game yang kedua, Aul, menurut Aul draft yang seperti apa nih? Lebih condong ke arah mana menurut Aul? Nih, 3 hero frontline dari Onyx harusnya bisa lebih sustain. Dan kita bisa lihat nanti harusnya early aggression yang akan dilakukan dengan adanya grok yang dimiliki oleh dari Aran. Oke, tapi ini bisa juga menjadi sebuah masalah untuk tim Ararkios. Kita tahu gimana permainan Fanny dari seorang Kairi. Wow. Tapi di top lane sana ternyata invasi yang dilakukan oleh tim Ararkios. Di sandwich dari seorang Calvin Winata. T-Boy is coming. Mencoba untuk melakukan defensif, membantu cewek untuk melakukan clear satu wave pertama. Dikandangin banget ya, Finnya benar-benar agresif banget pasti dengan potensi dari sosok Hilda. Tapi dengan adanya bala bantuan pula yang dilakukan oleh Push. Dan ini jauh head pertama kali yang muncul di M4. Ya akhirnya setelah beberapa hari kita melihat bagaimana M4 ini berlaga, berjalan. Dan akhirnya ada satu sosok hero jauh head yang sudah lama sekali tidak kita lihat. Dan untuk sekarang cukup melawan. Cukup memberikan tekanan di early game agar nantinya tidak ada pergerakan cepat bagi teman-teman RRQ Hoshi untuk melakukan invasi kepada cewek. Yap, dan apalagi dari Spark Missile yang sudah ditambahkan juga ya dari segi damage-nya. Jadi cicilan juga terhadap tubuh dari Finn sudah mulai berasa pastinya. Walaupun ini notabene adalah Keyboy dengan satu MM Avaris yang pastinya dengan build sustain, build defense. Ini damage aja kerasa ya. Ya, buat sekarang yang penting flickernya bisa cepat untuk digunakan. Dan di satu sisi lainnya yang penting cewek bisa farming. Mungkin itu yang dipikirkan sama Keyboy. Karena untuk sekarang mau bagaimanapun Kairi ini benar-benar coba untuk melakukan sebuah invasi walaupun belum ada target yang bisa ditemukan. Dan bahkan kalau Kairi sekalipun akan coba untuk menabrak seorang Albert, itu akan jadi benturan cukup berbahaya. Dan saat first blood diambilkan oleh tim RRQ Hoshi. First blood by Infinix di arah jungle dari tim Onyx Esports yang bahkan belum merekrut altar membuat seorang Klee berhasil dengan satu poinnya. Dan ditambah ada yang sadar nggak? Finn bikin Warrior Boots tapi dia pilih Dire Hit. Apakah Finn nanti akan membuat ke arah satu buah Malefic Roar agar nanti bisa menimbulkan damage yang lebih besar? Wow. Kalau aku bilang itu adalah rencana jahat. Rencana jahat, iya benar-benar rencana jahat. Oke, dan ini juga akan menjadi rencana untuk RRQ di mana Turtle slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan. Sejauh ini First Blood dan Turtle menjadi sebuah keunggulan pula yang akan diamankan dan item-itemnya belum ada sepatu. Ini masih menjadi template build untuk sosok marksman satu sama lain dan Swift Crossbow sudah selesai di tangan Skylar. Iya, dan ditambah teman-teman bisa langsung melihat detailnya bahwa untuk saat ini ada invasi ke arah jungle dan Kairi masih mampu untuk survive dari serangan di early game yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Sehingga untuk saat ini pun kayaknya belum ada pergerakan-pergerakan yang begitu beresiko. Baik dari Onyx dan juga RRQ. Hanya saja Kairi kehilangan orange buff-nya. Dan Skylar seperti itu terancam di sini. Oke, dihindari dengan ada satu buah flicker pula. Dan still Cable masih belum bisa menjangkau sesosok Skylar di arah top lane yang 7. Walaupun di sana ada dua rekannya dari Onyx yang mencoba untuk langsung saja backup. Tapi gak mau terlalu greedy, gak mau terlalu gegabah. Bermain hati-hati dan sekarang ada keramaian. Oke, bakal ada coba tabrak game yang menuju seorang cewek. Bakal coba dipaksa. All in akan coba dilakukan dan bahkan di time in oleh seorang Albert. Diselamatkan oleh Deden from Bogor. Keway akan menjadi korban kedua. Deden from Bogor save the day. Berhasil mengkopi pergerakan seorang Sans dan ini dia ketika Profesor tadi nanya di saat draft. Oji pilih yang mana? Antara Grok atau seorang Paramis? Of course Paramis dengan 3 picknya karena RRQ Hoshi bermain dengan template tabrak gamingnya. Lihat Albert gak kenal takut. Kairi bakal dikasih akan coba dikumpang begitu saja. Dan nantinya Aul di menit 5 ke atas inilah jawaban atas dire hit seorang Finn. Yes, dan Kairi juga cukup sulit ya dengan adanya pergerakan di mana Purple Buff selalu di-engage sekarang rame banget walaupun Boots dengan one chance kali ini dan bahkan cewek berhasil mendapatkan Skylar. Ada satu ejector ke arah belakang, Finn berhasil untuk dihilangkan. 2 player dari RRQ menjadi satu kompensasi tapi Albert bahkan cuma untuk kejar dari Kairi, tapi Kairi hadir juga R7 ketinggalan sendirian dan menjadi player ketiga dari RRQ Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat ceweknya tetap tertinggal oleh seorang Terisla dan ini menjadi sebuah bencana untuk seorang bot laner Onyx Esports. Sedangkan Skylar dia belum ditumbangin, dia nggak butuh dapat poin kill, dia cuma butuh waktu untuk farming. Dan sedangkan dari tim RRQ Hoshi mereka sudah mengungguli dengan 1200 gold. Permainan yang cukup berbeda dari RRQ adalah mereka tidak membuat seorang Albert menjadi tolak punggung utamanya mereka. Tapi mereka membuat seorang Albert menjadi tembok utamanya bahkan. Jujur ini poin kill yang bagus banget menuju kepada seorang cewek karena mau bagaimanapun dia tidak bisa farming 2 lane dan Skylar bahkan bisa dibilang sebuah misplay. Karena Skylar menghindari satu buah ejector dan Turtle akan mendapatkan satu buah kompensasi tanpa adanya trade di area top lane. Gimana Aul? Wow, itu benar-benar spesial di-create banget ya. Bahkan backup-annya di mana Turtle ternyata bisa diamankan oleh RRQ.
beda banget pastinya. Dan sekarang bahkan Onyx dalam keadaan tertinggal dari segi goldnya 1.700 yang dikumpulkan. Dan bahkan dengan pembawaan dari sesosok Faramis, sejauh ini belum ada team fight compact yang dibawakan oleh Onyx. Ya, benar banget. Dan bahkan kompleksitinya juga berbeda sih. Kayak di game yang pertama kan kita melihat ada beberapa hero yang emang langsung bisa lockdown. Betul. Buat sekarang tuh skill shotnya terlalu banyak. Ada penalty zone, ada wild charge juga. Jadi mau nggak mau harus diarahkan dan menurutku ya responsif dari para pemain diperlukan sekali untuk di game kali ini. Karena kalau misalkan mereka responnya agak sedikit terlambat atau telat, antara Suns atau Clay bisa dibilang nanti akan terlambat untuk membuka salah satu altarnya dan itu yang akan jadi malapetaka. free hit di arah Sultan Skylar. Kali ini benar-benar kaya total. Dapetin turret, platingan, dapatkan invasi jungle dan serang Kyrie. Akan coba dihantam oleh para pemain dari tim Arkeosi. Fit mencoba untuk menginvasi, mencoba untuk melakukan zoning out. Dapatkan Albert ke depan, mendapatkan Seven. Tiba-tiba dapatkan diri Promo dan membuat seorang Kyrie gak bisa bertindak. Karena Mani tanpa Patoba bagaikan aku tanpa kamu tak akan berdaya, lemas dengkulnya tak bisa bergerak Kaul. Tapi ternyata di arah top lane cewek berhasil untuk bertahan pula walaupun ada satu pergerakan dari Clay dengan Arcane Shade dan Shadow Strike mengeksekusi cewek di arah top lane 1 tukar 1, tapi outer turret yang begitu mahal pastinya di arah tengah bakal coba untuk dicicil sedikit demi sedikit oleh teman-teman RRQ. Di atas menit 5, rencana jahatnya telah berhasil. Dire Hit is aktif. Yang benar-benar udah aktif sekarang dan akan mengancam tentunya bagaimana pergerakan dari teman-teman tim Onyx Esports. Finn bahkan sudah selesai dengan Blade Armor. Itu bisa dibilang item pertamanya. Jadi cewek benar-benar ditekan sekali agar tidak bisa farming dua lane. Skenario yang tadi di game pertama dibawakan oleh Skylar seperti tidak akan berada di tangan cewek juga. Karena mau bagaimanapun dia jangankan farming dua lane, farming satu lane aja susah banget. Dan bahkan ini ada beberapa hero yang bisa digunakan dengan Dire, tapi lihat di depan sana Skylar maka coba ditumbangkan oleh seorang putih dan tidak terlalu cukup. Kyrie is coming, langsung diketok gak pakai banyak basa-basi. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Jika di depan para pemain dari tim RRQ memukul mundur. Dan kalau misalnya tidak ada Hilda, ada satu buah Digi juga. Digi Dire Hit. Ada Digi Dire Hit, Kadita Dire Hit. Selena Dire Hit. Dan itu adalah hero-hero yang bisa digunakan dengan Dire Hit dan punya rencana jahat di early game. Rencana jahat. Freeze buff purple again dilakukan oleh tim RRQ. Baxia tidak butuh purple, tapi Baxia akan menginvasi purple yang dimiliki dari seorang Onyx Esports karena Kyrie terlalu dipeni dengan purple buff yang mereka miliki. Dan lihat dengan 1 detik kembali tim RRQ 4 orangnya udah standby on positional. Yap, bakal coba untuk split push aja dan bahkan purple buff tidak akan bisa kembali jatuh untuk Kyrie. Boots, one shot defensif, tidak bisa gitu mempertahankan dan hanya ada satu outer turret yang menjadi kompensasi di arah atas. Dan akhirnya aku melihat ini dari tim Indonesia loh. Yang melakukan skenario seperti ini. Tabrakan seperti yang akan terjadi lagi. Dan bahkan Clay langsung menggunakan flickernya untuk menyelamatkan seorang Finn. Mundur ke arah belakang. Kyrie gak punya purple buff, lumpuh tak berdaya para pemain dari tim RRQ. 5.000 gold difference. Ya Onyx Esports, Kyrie cuma bisa melakukan split push. Itu the best thing yang dia bisa lakukan sekarang. Dan bahkan Kyrie mencoba untuk masuk ke dalam busnya aja. Dia gak berani. Albert mau di instant pick off, mau di cut shot, mau digesek sampai kabelnya rusak jadi nirkabel. Gak bisa. Jadi wireless ya. Tapi perbedaan 3 level menurut aku ini udah terlalu jauh pula. Apalagi seorang assassin ini adalah hero yang butuh banget advantage di early. Hero snowball yang gak dapetin snowballingnya. Ini bakal susah banget untuk keep up. Bahkan dengan adanya satu buah ejector pula, kali ini udah mau keluar dan bahkan Keyboy terkena adanya satu buah pressure. Bahkan Skylar tukarkan 1 tukar 1 bahkan 2 player karena cewek mendapatkan double kill. Tapi lihat, ditukar dengan adanya triple kill dari Albert. Gila, triple kill by Infinix, di dive in asal-asalan, ditabrak gaming, bahkan dengan Skylar ditumbangin, RRQ gak mengendorkan sama sekali tim fight yang dia miliki. Dan bahkan ini agak cukup berbeda ketika RRQ biasanya dengan 3 player terus mereka tidak mau engage di arah boardnya. Tapi dengan untung 5.000 gold, gak ada dilepasin kesempatan nafas di Iya, pertama 5.000 gold, yang kedua adalah karena tank jungler, jadi akan lebih kuat sekali bagi Albert dan makin cepat ketika menimbulkan sebuah efek true damage kepada sosok Lord yang begitu tebal di depan sana. Dan untuk sekarang purple buff-nya mungkin akan diamankan oleh Kyrie karena mau bagaimanapun perbandingan dari waktu di area Lord menuju ke area purple buff agak sedikit lama. Tapi nggak masalah, buat Albert yang penting adalah Kyrie tidak bisa memberikan serangan agar nantinya teman-teman dari RRQ bisa fokus untuk langsung melakukan sebuah engage terhadap turret yang begitu mahal. Oke, akhirnya Kyrie bisa mendapatkan purple buff-nya ya. Di menit yang ke-9, walaupun pastinya dengan adanya player ke-6, Lord yang belum in hand sekarang muncul, tapi dari top lane masih mencoba untuk mempertahankan 1 tukang turret, tapi
tidak bisa karena lihat damage yang diberikan oleh Skylar. Apalagi dia bawa satu aksi penjagaan yang begitu luar biasa dari Finn. Tidak bisa tersentuh sama sekali. Tidak bisa tersentuh, tapi Lo tidak masuk lane bebas. Tidak ada yang bisa mengawal dari tim Onyx Esports. High ground defensif juga mereka minim. Di game sebelumnya mereka punya Lilia pun saja tidak bisa dibendung. Apalagi sekarang tidak ada Lilia. Sans for covering up. Bahkan stack yang diberikan Sans juga masih belum cukup. Mungkin nanti ada satu hal, ace yang bisa diselamatkan oleh tim Onyx Esports adalah gimana caranya Barir dari Boot menutup gameplay RRQ. Wildcats akan keluar bersama dengan pergerakan dari seorang Kairi. Mungkin itu ace terbaik yang bisa dilakukan oleh tim Onyx Esports, Profesor dan juga Aho. Ya, tapi untuk membuat skenario tersebut banyak banget yang perlu dikorbankan. Dan harus lebih berhati-hati ketika kita melihat bahwa ada 7.000 gold differences. Jadi perbedaan goldnya udah terlalu jauh banget dan Albert sekalipun ini sulit untuk di take down. Dia punya anti kuiras, dia bahkan akan menuju kepada Radiant Armor agar tidak bisa dibilang Sans-nya memiliki damage yang burst. Dan kalau misalkan di satu sisi kita melihat juga Grok dari Boots dengan menggunakan satu buah emblem yang cukup resiko di sana. Purple buff-nya miss dan akan ada team fight. Wildcats dikeluarkan dari big line. Masih bersama kalau satu mundur ke arah belakang dan Boots. Di sini dibalikkan kembali keadaannya. Lihat, playdown dari cewek aja. Cuma bisa menghilangkan Heart Altar. Sedangkan team fight yang terjadi. Sans pun udah ngebuka dengan sebuah Heart Altar yang dia miliki. Dan tetap harus kehilangan Bootsnya. Yes, dan Kairi pun mau masuk. Banyak banget pertimbangan, apalagi dengan energi yang boros pastinya. Tidak ada purple buff kembali. Dan seperti dari RRQ juga mereka bermain sangat-sangat disiplin. Mereka nggak terlalu memaksakan kehendak. Dan melihat 40 detik lagi Lord yang kedua. Sesaat lagi bakal muncul. Oke, official Mercedes partner M4 by King. Bisa kalian dapatkan di booth di tenis outdoor sana. Ada. Jangan sampai ketinggalan karena ingat ini eksklusif hanya selama M4 hour. Spesial ya? Spesial. Ya, dan pastinya kalian bisa visit boothnya seperti apa yang Ranger Mas bilang. Dan sekarang Hunter Strike sudah dikantongin oleh Kairi. Hunter Strike. Lebih memilih ke arah damage atau defense kalau Aul sendiri ketika Fanny-nya berada di dalam kondisi seperti ini? Butuh damage sih. Butuh damage ya, walaupun defense Fun, juga. ya? Apalagi kalaupun defense juga dari segi atribut yang sudah dimiliki oleh teman-teman RRQ dengan 9.000 gold pukul gak cukup. Gak cukup sama sekali. Malah menurutku yang tidak boleh dilakukan oleh Onyx adalah jangan memunculkan Sans-nya dalam team fight. Agar klien tidak bisa mengambil satu buah cult altar sehingga nanti RRQ tidak memiliki cult altar dalam team fight. Berarti pre-match, pre-fight-nya ya? Iya, pre-fight-nya. Bukan pas fight ya? Iya. Berarti pre-fight sampai fight itu terjadi. Tidak ada seorang Sasabi Sans terdeteksi. Mundur ke arah belakang, R7 versus everybody. In the top kali ini. Mencoba untuk bertahan tapi flicker yang diberikan untuk mundur ke arah belakang. Tandanya darah bottom lane nanti Aul. Team fight-nya tidak dibuka R7. Yang harus sudah diperhatikan Onyx akan ada satu buah claim yang bisa membuka ini. Mungkin dari Onyx yang bakal diandalkan untuk bisa clear cepet ya cewek. Ini satu-satunya yang bisa nge-spray down dengan Ibirus pastinya. Dan sekarang Kairi mencoba untuk menunggu terlebih dahulu di arah bawah. Tapi nampaknya dipaksa untuk recall. Mengingat tidak ada energi kalau kesergap ini bakal jadi bahaya banget. Dengan skill cable yang sekarang sudah dimainkan. Dan ini dia, semua penetrate yang sudah digunakan pula oleh cewek. Clear wave yang begitu cepat. Itu benar-benar instan banget respon yang dilakukan sama RRQ. Sekalipun hanya melihat Kairi loh di depannya. Dan untuk sekarang Clay masih belum mendapatkan satu buah AMU-nya. Benar-benar dalam posisi yang Sans tidak bisa disentuh. Dan itu bagus sekali, tapi lihat Kairi terperangkap. Hilang instant pick up. Dan saya berani ke depan mencoba untuk melakukan satu buah watch out for covering up. Sans akhirnya berhasil datang dan dibalaskan kembali. RRQ mau memanfaatkan diri, mendapatkan point di game yang kedua. Ini tidak ada yang namanya dikasih kendor sama sekali untuk team fight. Front to back gaming is real di game yang kedua. 14 menit game berlangsung, hampir 12.000 network yang bisa didapatkan oleh RRQ. Dan kita lihat juga Onyx yang hanya bisa bertahan dengan adanya satu lagi outer bisa diajukan dari top lane. Tapi lihat penalty zone berhasil untuk bisa mengenai 2 orang sekali. Tapi lihat 3 player dari Onyx berhasil dihilangkan, double kill from Skylar. Dan 4 lagi tersisa dari cewek sendiri dan tak bisa defense karena base-nya akan menjadi milik RRQ Woshi. RRQ Woshi take the game to para pemain dari tim Indonesia kali ini. Mereka sama-sama berjuang. Onyx Esports dengan power dari Kairi-nya